Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan anggota saya sendiri Muhammad Azhar Rafi Fatullah, NIM 2021-2105-025, dan teman saya Muhammad Alif Ramadan dengan NIM 20212105-100. Dan kami di sini mempresentasikan hasil tugas besar kami oleh Pak Dosen Pak Mustahir, SPD, MKOM, dengan tema booking villa dan menggunakan admin template-nya yaitu restorative. Baik, di sini saya akan menjelaskan di bagian database, yaitu di migration-nya. Yang pertama itu config PHP. Nah, di sini yang di public function app-nya terdiri dari ID config, setelah itu tipenya integer, setelah itu apps name dengan tipenya varchar, copyright tipenya varchar, logo tipenya varchar, keyword tipenya varchar, author tipenya varchar, description tipenya text. Setelah itu di sini variable this masukkan floats yaitu 8k, kemudian panggil ID config, yaitu diberi true. Setelah itu di copy lagi this variable this, setelah itu floats create table, yaitu masukkan di sini table config. Setelah itu public function down, yaitu variable this floats, yaitu dipanggil drop table. Setelah itu di dalam kurung itu diketik table config. Yang kedua itu navigasi PHP, sama seperti di config itu public function app-nya, tapi di sini ada beberapa yang diubah. Yang di bagian public function app-nya yaitu ID navigasi, tipenya itu integer, menu tipenya varchar, URL tipenya varchar, icon tipenya varchar, drop down tipenya integer, urutan tipenya integer, aktif tipenya integer. Setelah itu dipanggil variable this floats 8k, setelah itu dipanggil ID navigasi, yaitu dikasih true. Nah, ini juga di copy lagi variable this floats, panggil create table, setelah itu table navigasi. Public function down-nya itu variabelnya this floats, dipanggil drop table, setelah itu table navigasi. Masuk ke profil PHP, sama seperti navigasi dan config, tapi ada beberapa yang diubah di bagian public function app-nya, yaitu ID profil dengan tipenya itu integer, profil tipenya varchar. Setelah itu variable this floats 8k, dipanggil ID profil dengan dikasih true. Setelah itu variable this floats create table dengan dipanggil table profil. Public function down, variable this floats panggil drop table, setelah itu panggil table profil. Selanjutnya akses PHP. Di public function app-nya itu ID access dengan tipenya integer, ID profil dengan tipenya integer, ID navigasi tipenya integer. Setelah itu variable this, sama seperti yang di profil itu, tapi ya di sini dipanggil ID access dengan true. Dan ini juga diubah jadi create table, table access. Kemudian di public function down-nya ya di sini dipanggilnya itu table access. Nah, masuk ke user PHP. User PHP public function app-nya itu ID user dengan tipenya integer, ID profil tipenya integer, username tipenya varchar, password tipenya varchar, nama tipenya varchar, telepon tipenya varchar, foto sama, aktif tipenya integer. Nah, setelah itu di sini dipanggil key-nya itu ID user dengan true. Setelah itu create table-nya
manggil table user. Dan di public function down-nya itu yang truth table itu manggil table user. Selanjutnya itu villa PHP. Villa PHP public function up-nya itu dia ID villa dengan tipenya integer, villa tipenya varchar, harga tipenya integer, keterangan tipenya varchar, foto tipenya varchar, urutan tipenya integer. Nah, setelah itu di bagian add key-nya dia memanggil ID villa dengan true. Setelah itu create table-nya table villa. Dan di public function down-nya itu drop table manggil table villa. Setelah itu masuk ke fasilitas PHP. Public function up-nya itu dia ID fasilitas dengan tipenya integer, fasilitas tipenya varchar, urutan tipenya integer, keterangan tipenya varchar. Setelah itu di bagian variable this dia add key, setelah itu manggilnya ID fasilitas dengan dikasih true. Setelah itu di create table-nya dia manggil table fasilitas. Di public function down-nya di drop table-nya dia manggil table fasilitas. Selanjutnya di database migration pesanan PHP, public function up-nya itu dia ID pesanan tipenya integer, ID villa tipenya integer, nama tipenya varchar, alamat sama, telepon juga sama, tanggal tipenya date, jam mulainya tipenya time, jam selesai sama, total tipenya varchar, keterangan sama, tipenya nomor tipenya juga sama. Setelah itu di add key-nya dia manggil ID pesanan dengan true. Setelah itu create table-nya dia manggil table pesanan. Public function down-nya itu drop table-nya manggil table pesanan. Baik, masuk di bagian model yaitu akses model PHP. Di bagian protect table-nya dia itu table access, protected primary key-nya itu ID access, protected allow files-nya itu ID profile dan ID navigasi. So itu protected use times-nya itu true. Protected created field-nya itu access created add. Di bagian public function get-nya itu dia return variable this ordered by, dia manggilnya itu ID access desc. Saya itu find all parameternya. Setelah itu public function-nya get ID yaitu ID access. Dia di sini return, baru variabelnya this, intinya parameternya itu where, dia manggilnya ini ID access. Kemudian ID access yaitu ininya first. Nah, kemudian public function di bagian check aksesnya itu ID navigasi dengan ID profile. Di sini dia return this variable this, kemudian parameternya itu where, di mana ini ID navigasinya itu ke ID navigasi, kemudian ID profile. Setelah itu dia ke ID profile. Setelah itu first. Dan kemudian public function delete access ID navigasi, ID profile, yang dimana itu return variabelnya this, di mana itu ID navigasi setelah itu ID profile, setelah itu delete. Di bagian public function get navigasi profile, ID profile, return variable this, di mana ID profile itu ID profile, setelah itu menjadi aktif, setelah itu terhitung 1. Order by, parameternya itu urutan dan ASC. Setelah itu join table-nya itu table navigasi, ID navigasi, table access dan ID navigasi. Setelah itu find all. Setelah itu masuk di bagian public function-nya itu get sub menu profile, yaitu ID navigasi dan ID profile. Yang di return itu variable this, di mana ID profile jadi ID profile jadi aktif di sini dan terhitung 1. Drop down
jadi ID navigasi. Order by urutan ASC yang di join table-nya itu table navigasi, ID navigasi, dan table akses dan ID navigasi, yaitu find all. Setelah itu masuk di bagian public function-nya get access, yaitu URL dan ID profile. Return variable this di mana URL jadi $URL dan ID profile menjadi parameter ID profile. Setelah itu join table-nya itu table navigasi, ID navigasi yang sama dengan itu table akses dan ID navigasi. Setelah itu first. Selanjutnya masuk di bagian config model. Protected table-nya itu table config, yaitu protected primary key-nya itu ID config, allow fields-nya isinya allow fields itu apps name, copyright, logo, keyword, author, dan description. Setelah itu di protected use terms-nya itu true. Dan di isinya di created field-nya itu config created add. Setelah itu masuk di public function get ID-nya itu ID config. Return variable this di mana ID config menjadi $ID parameternya itu ID config. Setelah itu menjadi first. Nah, masuk di bagian fasilitas model. Nah, di sini sama ininya protected table-nya tak cuman diubah menjadi table fasilitas. Kemudian primary key-nya juga yang itunya diganti menjadi ID fasilitas. Allow field-nya itu isinya fasilitas, urutan, dan keterangan. Use terms-nya itu sama, true. Nah, masuk di bagian public function get-nya. Yang return itu variable this yang di order parameternya itu ID fasilitas dan DESC, yaitu define all. Kemudian public function get ID fasilitas. Return yang dimana variabel this yang dimana itu ID fasilitas menjadi $ID fasilitas parameternya. Kemudian first public function get urutan. Return variabel this parameter itunya ordered by urutan dan ASC, yaitu find all. Selanjutnya masuk ke informasi model. Sama tapi yang di bagian table isinya itu table informasi, primary key itu ID informasi, allow fields-nya itu informasi, alamat, email, telepon, dan maps. Use terms-nya itu sama. Kemudian masuk di public function get ID informasi. Return variable this di mana ID informasi menjadi parameter ID informasi, yaitu first. Kemudian masuk di bagian navigasi model. Isi dari table ini yaitu table navigasi, yaitu primary key isinya itu ID navigasi, allow fields-nya itu isinya menu, URL, icon, drop down, urutan, dan aktif. Use terms-nya itu true. Created field-nya itu navigasi created add. Public function get-nya itu return variable this, parameter order by, ID navigasi, dan DESC find all. Kemudian public function get ID, parameternya itu ID navigasi. Return variable this di mana ID navigasi menjadi ID navigasi menjadi parameter ID navigasi first. Public function get menu utama. Sama tapi di bagian ininya di mana itu drop down jadi 0. Terus find all. Di bagian get sub menunya yaitu parameternya ID navigasi. Yang di mana ini drop down itu menjadi parameter ID navigasi, yaitu find all. Masuk di bagian pesanan model. Isinya itu table pesanan, primary key, isinya itu ID pesanan, allow field-nya itu isinya itu ID villa, nama, alamat, telepon, tanggal, jam mulai, jam selesai, total, keterangan, dan nomor.
use temp-tempsnya itu sama. Public function get yang di bagian order by-nya itu dia manggilnya itu ID pesanan dan DSC, yaitu join table-nya itu table villa ID villa yang sama dengan itu table pesanan ID villa. Setelah itu find all. Setelah itu di bagian get ID-nya parameter ID pesanan, yang dimana ini dia manggilnya itu ID pesanan menjadi parameter ID pesanan, yaitu join table villa ID villa yang sama dengan itu table pesanan ID villa first. Setelah itu masuk di bagian public function get villa yang dimana itu parameternya itu ID villa. Di sini itu dia mengorder itu nomor ASC yang dimana itu table pesanan ID villa menjadi parameter ID villa. Setelah itu join table-nya itu table villa ID villa yang sama dengan itu table pesanan ID villa, yaitu find all. Public function get max number yang dimana ini variabel mengselect maksimal nomor, yaitu first. Masuk di bagian profil model. Isi dari table ini yaitu table profil, isi primary key-nya juga ID profil, allow fields-nya profil, use temps-nya itu sama. So itu masuk di bagian public function get. So itu masuk di bagian return yang di order itu ID profil DESC find all. Kemudian di public function get ID-nya itu parameter dia manggilnya itu ID profil. Return yang dimana ini dia manggilnya itu ID profil menjadi parameter ID profil, yaitu first. Selanjutnya masuk di bagian user model. Di user model isi tabelnya itu table user, primary key-nya ID user, allow fields-nya itu ID profil, username, password, nama, telepon, foto, aktif. Use temps-nya itu true. Created field-nya itu user created add. Public function get yang dimana ini dia mengorder ID user DESC yang dimana itu join table profil ID profil sama dengan table user ID profil. Sudah itu find all. Kemudian di bagian get ID-nya dia itu ID parameternya itu ID user yang dimana ini dia variabelnya itu dimana ID user menjadi parameter ID user. So itu join table profil yang sama dengan itu table user dan ID profil first. So itu masuk di bagian get username yang parameternya itu username yang dimana itu username menjadi parameter username. So itu get profil yang dipanggil itu ID profil yang dimana itu ID profil menjadi parameter ID profil. Kemudian masuk di bagian villa model. Isi dari tabelnya itu table villa, primary key-nya ID villa, allow fields-nya itu villa, harga, keterangan, foto dan urutan. Use temps-nya itu true. Kemudian masuk di bagian function get-nya itu dia mengorder ID villa dan DESC. Sudah itu get ID parameternya ID villa yang dimana itu ID villa yang menjadi parameter ID villa. Kemudian get urutan yang di order itu urutan dan ASC. Kemudian kita masuk di bagian controller. Yang pertama itu beranda yang memiliki protected-nya itu fasilitas model, config model, villa model, informasi model dan pesanan model. Di bagian public function construct-nya dia itu variabelnya fasilitas model. Yaitu config model, villa model, informasi model dan pesanan model. Di bagian indeksnya itu dia datanya itu ada titel itu beranda, pesanan yang dimana itu variabelnya itu pesanan model. Yaitu config yang dimana variabel this menjadi config model, menjadi variabel config model.
Saya itu informasi sama, tapi dia variabelnya informasi model. Villa juga begitu, fasilitas juga begitu. Return view, dia kembali ke halaman front, beranda, dan index. Kemudian parameternya ini data. Yaitu masuk di bagian config. Nah, config di sini dia isinya protected itu config model saja. Kemudian masuk di bagian public functionnya itu construct, di mana variable this itu config model. Yaitu di bagian indeksnya datanya itu judulnya itu config. Yaitu config yang dimana itu variabelnya itu variabel config model. Setelah itu masuk di get ID. Setelah itu validation, dan kembali ke halaman config index, parameternya data. Setelah itu masuk di update. Peraturannya itu app name, label app name, peraturannya itu harus dipenuhi. Copyright juga begitu sama. Keyword, author, description, dan logo. Dan logonya ini maksimal size-nya itu dia 500 kilobyte. Setelah itu masuk di bagian ini. Jika variable this validate sama dengan parameter rules, maka ditampilkan sessionnya itu dia menampilkan errornya. Kalau misalnya errornya ini gagal, berarti dia menampilkan notifikasi data gagal diubah. Yaitu kembali ke return redirect. Setelah itu dia di sini mau get upload. Parameternya file, variabelnya file, variable this. Jadi variabel request get filenya itu yang di logo itunya, yang di folder filenya logo. Setelah itu di old file sama, tapi dia di get var logo old. Datanya ini hampir sama yang tadi itu. Dia ada app name, copyright, keyword, author, description, logo, dan ID config. Itu variable this. Manggilnya itu dia variable config model. Jika datanya berhasil, maka ada notifikasinya yaitu data berhasil diubah. Yaitu kembali ke config halaman. Masuk selanjutnya itu dashboard PHP. Ya, di sini isinya protected itu user model dan profile model. Di bagian konstruknya dia itu variable this user model, variable this itu profile model. Masuk di index, datanya itu judulnya itu dashboard profil, variabelnya profil model. Setelah itu user dan variabelnya itu user model. Kemudian kembali ke halamannya itu dashboard atau index. Setelah itu parameternya data. Error di bagian public function error itu datanya itu judulnya error. Setelah itu kembali ke halaman dashboard error, parameternya data. Public function profile yang di datanya itu isinya judul profil, setelah itu user, variable this, user model, get ID. Setelah itu kembali ke halaman dashboard profil, parameter data. Public function edit profile yang isi datanya itu judul, edit profile, usernya itu this, variabelnya this, itu variabelnya user model, get ID, session ID user, itu validation. Kemudian kembali ke halaman dashboard edit profile, parameternya data. Masuk ke public function update profile yang dimana itu ID user, sessionnya itu ID user, parameter user, variable this, user model, get ID, ID user. Jika username nya itu variable this meminta get var username, variable role username harus diisi ini.
Dan jika role username-nya sama dengan required is unique table user username. Peraturannya itu username label username. So itu nama dan foto. Fotonya juga ini sama, maksimal itu 500 KB dengan tipenya itu PNG, JPG dan JPG. Jika variabel this validate rules, maka menampilkan error dan notifikasinya data gagal diubah. Saya itu masuk di isi datanya itu username, nama, telepon, foto, dan ID user. Dan jika datanya berhasil, maka akan menampilkan sukses dan notifikasinya itu data berhasil diubah. So itu kembali ke halaman dashboard. Masuk ke public function edit password. Datanya itu judulnya change password dan validation. Kembali ke halaman dashboard dan edit password. Parameternya data. Public function update password. ID variabelnya itu ID user, session ID user. Peraturannya itu password lama. Ini harus diminta password lamanya, kemudian password barunya juga, dan password konfirmasinya. So itu jika passwordnya tidak benar, maka menampilkan error dan notifikasinya itu password gagal diubah. Di variabel user, this user model get ID, session ID user. Jika passwordnya verify, maka variabel this yang meminta get var password lama ini user password, variabel datanya password hash, kemudian ID user. Kemudian jika datanya sudah berhasil diubah, maka menampilkan sukses dan notifikasinya itu password berhasil diubah dan kembali ke halaman dashboard. Sebaliknya, session set, jika datanya tidak ini, maka error password lama salah, kembali ke dashboard edit password. Fasilitas dia memiliki prakteknya itu fasilitas model. Di construct-nya dia itu manggil fasilitas model, kemudian indeksnya datanya itu judul dan fasilitas, kemudian kembali ke fasilitas index. Di bagian function new-nya datanya itu judulnya tambah fasilitas dan validation, kemudian kembali ke halaman fasilitas new. Setelah itu create. Peraturannya di sini ada fasilitas, keterangan, dan urutan. Kemudian jika datanya error atau gimana gitu, menampilkan error dan menampilkan notifikasi data gagal ditambahkan. Datanya itu fasilitas, keterangan, urutan. Kemudian kalau misalnya datanya berhasil, maka akan menampilkan sukses dan notifikasi data berhasil ditambahkan. Kemudian kembali ke halaman fasilitas. Function edit, parameternya itu ID fasilitas dengan datanya itu judul, fasilitas, dan validation. Kemudian kembali ke fasilitas edit. Function update dengan parameternya itu ID fasilitas. Peraturannya itu ada 3, fasilitas, keterangan, urutan. Nah, jika datanya terjadi kesalahan input atau apalah, menampilkan error dan notifikasinya itu data gagal diubah. Datanya di sini fasilitas, keterangan, urutan, dan ID fasilitas. Jika datanya benar, maka dia menampilkan sukses dan notifikasinya itu data berhasil diubah dan kembali ke halaman fasilitas. Public function delete dengan parameter ID fasilitas. Jika variabel berhasil dihapus, maka menampilkan sukses dan
notifikasinya itu data berhasil dihapus, dan kembali ke halaman fasilitas. Function detail, dia di sini itu kayak menampilkan data dan informasi tersebut serta gambarnya. Setelah itu masuk di informasi PHP. Isi protectnya itu informasi model. Function construct-nya itu dia informasi model, dia manggilnya di sini informasi model. Indeksnya datanya itu judul, informasi, dan validation. Kemudian kembali ke halaman informasi index. Public function update, peraturannya itu ada informasi, alamat, email, dan telepon dan maps. Jika datanya ada kesalahan ketik atau gimana, menampilkan error dan notifikasinya data gagal diubah. Datanya itu informasi, alamat, email, telepon, maps, dan ID informasi. Jika datanya benar, maka menampilkan sukses dan notifikasinya itu data berhasil diubah. Kembali ke halaman informasi. Laporan isi prakteknya itu pesanan model, villa model. Kemudian di construct-nya dia manggilnya itu variabel model dan pesanan model. Indeksnya itu datanya itu judul, pesanan, dan villa. Kemudian kembali ke laporan indeks. Nah, di sini function filternya itu dia manggil variabel ID villa, kemudian variabel this, meminta get var ID villa. Jika ID villanya sama dengan semua, maka pesanan sama dengan variabel this menjadi pesanan model, dan get sebaliknya pesanan this pesanan model, get villa ID villa. Yaitu data isinya itu judul, pesanan, villa. Kemudian kembali ke halaman laporan filter, parameternya data. Selanjutnya masuk di bagian navigasi. Isinya itu protected navigasi model. Di bagian function construct-nya itu dia manggil navigasi model. Setelah itu indeksnya itu datanya itu judul dan navigasi. Kemudian kembali ke halaman navigasi indeks. Di bagian function new-nya dia datanya itu judul, menu, validation. Kemudian kembali ke navigasi new. Function create, dia peraturannya itu ada menu, URL, drop down, urutan, dan aktif. Jika datanya itu ada kesalahan input atau gimana, dia menampilkan error dan menampilkan notifikasi data gagal ditambahkan. Ikonnya itu get var icon. Datanya itu menu, URL, icon, drop down, urutan, dan aktif. Jika datanya inputnya dia benar, maka menampilkan sukses dan notifikasinya data berhasil ditambahkan. Kemudian di bagian edit parameternya itu edit navigasi. Datanya itu judul, menu, navigasi, validation. Kembali ke halaman return view, navigasi, edit. Masuk ke function update, parameternya ID navigasi. Roles, peraturannya itu menu, URL, dropdown, urutan, aktif. Jika datanya ada kesalahan input, maka menampilkan error, data gagal diubah. Data ikonnya itu sama, dan datanya itu menu, URL, icon, dropdown, urutan, aktif, dan navigasi. Kemudian kalau misalnya datanya benar, maka menampilkan sukses dan notifikasinya data berhasil diubah. Ini sama seperti yang di laporannya itu di bagian function delete-nya. Setelah itu masuk di bagian navigasi model. Jika datanya benar, maka menampilkan ini. Setelah itu kembali ke halaman navigasi. Pesanan. Isi dari ininya itu praktek-praktek itu pesanan model, villa model. Function construct-nya itu pesanan model, villa model. Indeksnya itu judulnya pesanan kamar. Setelah itu pesanan. Kembali ke halaman pesanan indeks dengan variabelnya data.
Di bagian detailnya, parameternya itu ID pesanan, datanya itu di judul dengan pesanan. Kembali ke halaman pesanan detail. Public function new, datanya itu judul, villa, dan validation. Kembali ke halaman pesanan dan kembali ke halaman pesanan new. Create, dia ada rules-nya, ID villa, nama, alamat, telepon, tanggal, jam mulai, jam selesai, total, dan keterangan. Jika datanya ada kesalahan, maka menampilkan error atau data gagal ditambahkan. Setelah itu, kalau misalnya datanya benar, maka akan menampilkan sukses dan data berhasil ditambahkan. Kemudian di bagian editnya, parameternya ada di pesanan, datanya, judul, pesanan, villa, dan validation. Kemudian kembali ke halaman pesanan, edit, update, sama seperti yang tadi itu rules-nya. Yaitu kalau misalnya datanya gagal maka menampilkan ini. Yaitu kalau misalnya datanya benar maka menampilkan ini. Kemudian kembali ke halaman pesanan, delete, dia memanggil pesanan model. Yaitu delete, variabel parameternya edit pesanan. Jika datanya berhasil dihapus maka menampilkan sukses dan data berhasil dihapus. Terus kembali ke halaman pesanan. Saya itu masuk di bagian profil. Isinya itu dia ada konstruk. Konstruk dia itu isinya profil model, akses model, navigasi model, dan user model. Bagian indeks dia datanya ada judul dan profil. Kemudian kembali ke halaman profil indeks. Setelah itu di bagian public function create-nya, rules-nya itu profil. Yaitu kalau misalnya datanya ada kesalahan maka menampilkan ini. Itu kalau misalnya datanya benar aku menampilkan ini, dan kembali ke halaman profil. Bagian update juga sama. Di bagian delete juga sama. Seperti sebelumnya di bagian pesanan. Yaitu aksesnya itu parameternya ID profil, datanya itu judul, navigasi, profil, validation, dan kembali ke halaman profil akses. Function process, di sini variabelnya itu ID navigasi sama dengan variabel this, dia meminta get variabel ID navigasi. Kemudian variabel ID profil itu variabelnya dia meminta get variabel ID profil. Akses juga begitu, tapi dia cek aksesnya itu ID navigasi dan profil. Jika akses datanya itu navigasi sama dengan variabelnya ID navigasi, setelah itu ID profil sama dengan variabel ID profil. Variabel this variabel akses model save datanya. Sebaliknya itu variabel this variabel akses model akan mendelete aksesnya itu navigasi dan profil. Masuk di bagian user PHP. Isinya itu user model dan profil model. Konstruknya yaitu user model dan profil model. Indeksnya dia datanya judul, user, dan user. Kembali ke halaman user dan indeks. Di bagian new, judulnya judul tambah user, profilnya profil model dan validation. Kembali ke halaman user new, create, sama seperti yang di bagian informasi. Setelah itu jika datanya ada kesalahan maka menampilkan ini. Datanya juga sama, dia menampilkan jika datanya benar maka menampilkan ini, dan kembali ke user. Setelah itu di bagian edit dia memanggil parameter ID user. Datanya itu judulnya ubah user, profil, user, validation. Kembali ke halaman user edit. Di bagian update parameternya ID user, variabel
variable this, variable user model. Terus dia memanggil get ID, parameternya ID user. Jika user variabelnya username, maka variabel this request yaitu get variabelnya itu username, role username request. Sebaliknya, roles username sama dengan roles-nya itu sama yang tadi yang diitunya. Jika datanya gagal maka menampilkan ini, dan jika datanya benar maka menampilkan ini dan kembali ke halaman user. Delete juga sama, tapi dia di sini user model get ID, parameternya itu ID user. Jika usernya menggunakan foto maka unlink asset image user foto. Jika datanya benar maka menampilkan ini dan kembali ke halaman user. Password, peraturannya password konfirmasi, yaitu jika passwordnya ada kesalahan maka menampilkan ini. Jika sebaliknya maka jika passwordnya benar maka akan menampilkan ini dan kembali ke halaman user. Detail, yaitu akan menampilkan data user, informasi dan gambarnya. Villa, di bagian protected villa isinya itu villa model. Construct, public function construct, dia isinya itu villa model. Function indexnya itu datanya itu judulnya villa, terus villa model. Kembali ke halaman villa atau index data. Public function new, datanya itu judul tambah villa, validation. Kembali ke halaman villa atau new data. Public function create, di peraturannya itu villa, harga, keterangan, urutan dan foto. Jika datanya gagal maka menampilkan error dan notifikasinya data gagal ditambahkan. Kemudian datanya itu jika datanya benar maka menampilkan sukses dan notifikasinya itu data bisa ditambahkan dan kembali ke halaman villa. Edit juga sama, dia datanya ada judul, ubah villa validation, kembali ke halaman villa. Edit, yaitu update. Sama seperti ini, kalau misalnya datanya gagal akan menampilkan ini, dan jika datanya benar akan menampilkan ini dan kembali ke halaman villa. Delete juga sama, yang di bagian user. Detail juga sama. Baik, di sini saya akan menjelaskan di bagian views-nya itu. Yang pertama itu author, index PHP. Di sini dia menampilkan sini bagian menampilkan judulnya, yaitu variable config-nya itu description-nya, nama description-nya, terus keyword-nya, variable config keywords-nya itu nama keyword-nya, config author-nya, nama author-nya. Setelah itu ya di sini plugin CSS file-nya itu bootstrap icon, bootstrap CSS, box icon, coil, remix icon dan simple database. Kemudian template main CSS file-nya itu style CSS. Itu dia masuk di bagian body-nya itu flash data session get flash data success, dan ini juga sama tapi bagian errornya. Di bagian ini sectionnya main di bagian intinya itu dia menggunakan class arrow justify content center, yaitu dia menggunakan call lg4, call md6 append di center. Kemudian class text centernya itu py4, image source-nya bisa kita lihat di sini, dan hrefnya, dan juga span class-nya juga di bagian variable config dan memanggil app name-nya. Itu bagian labelnya itu namanya your username. Itu username.
Setelah itu dia bagian usernya dia disuruh please enter your username. Setelah itu password juga begitu, please enter your password. Login ya, di sini ini juga disuruh login dan masuk ke beranda. Setelah itu sini menampilkan jQuery-nya di bagian plugins. JS filesnya itu jQuery versi 3.7.0. Sudah itu bootstrap-nya bundle min.js, parsley-nya itu min.js, dan sweet alert-nya itu sweet alert 2011. Setelah itu min.js, template min.js-nya itu min.js dan script.js. Setelah itu masuk di bagian config index PHP. Setelah itu masuk di bagian formnya itu form metodenya post, action, config update, id form, multiport, form data. Di sini device labelnya itu yang pertama app name-nya, validation, span class, classnya itu form control, validation errornya app name. Saya itu disuruh isinya itu app name-nya. Kemudian di bagian copyright-nya sama copyright. Di sini juga di record value-nya config copyright. Saya itu keyword sama seperti yang tadi. Kemudian autornya, description-nya juga, upload logonya juga. Dia tipe ininya max ukuran maksimalnya itu 500 kilobyte. Saya itu tipenya dia itu PNG, JPG dan JPEG. Itu validation show errornya logo. Tipenya file, ID upload, dan name-nya logo. Sudah itu image source-nya itu assets image, config logo. Setelah itu button shopping-nya dia itu btn primary. Nah, setelah itu masuk ke halaman dashboard. Dashboard di sini ada edit password PHP. Ada edit password PHP, edit profil, error, index PHP, dan profil. Nah, di sini kita masuk di bagian edit password. Edit password di sini ada class-nya, class untuk password lama dan minimal 8 karakter. Setelah itu password barunya juga di sini dia peringatannya minimal 8 karakter. Setelah itu konfirmasi passwordnya juga minimal 8 karakter. Setelah itu href-nya dashboard, alamat itunya dashboard, dan kelasnya dipakai kelasnya itu btn danger untuk cancel, dan kalau primary-nya submit. So, itu masuk di bagian edit profil. Edit profil juga sama, upload foto. Tipenya ukuran maksimalnya itu 500 kilobyte dengan tipenya PNG, JPG, dan JPEG. Setelah itu masuk di bagian username-nya. Setelah itu nama, telepon, dan di sini sama juga yang kayak di edit password. Dan kemudian masuk di bagian error PHP. Error PHP masuk di bagian section class. Yaitu dia menampilkan apa yang dia ininya P404 baru notifikasinya kalau misalnya error. Itu masuk di bagian indeksnya. Indeksnya dashboard. Di sini bisa kita lihat di sini scriptnya.
yaitu masuk di bagian profil. Profil di sini dia image source-nya, assets, image, user foto. Kalau misalnya dia nggak pakai foto, dia akan menampilkan no profil PNG. Setelah itu masuk di TD width-nya 100 pixel, username 10 pixel, dan detail username-nya, yaitu profil. Di sini juga detail profilnya, detail namanya, dan detail teleponnya itu dibuat, detail dibuat juga, detail di-update juga. Yaitu linknya Harif itu dashboard edit profil untuk change profil, dan kalau edit password dia itu change password. Setelah itu masuk di bagian errors. Itu masuk di bagian errors. Errors dia di sini ada kode ignite. Dia menggunakan use kode igniter, yaitu CLI error dan menuliskan pesan. Kemudian error exception PHP-nya juga bisa kita lihat di sini. Yaitu production PHP-nya bisa kita lihat di sini. Nah, setelah itu masuk di bagian HTML-nya. HTML-nya itu langsung kita ini. Kemudian di bagian fasilitasnya edit. Sini kita lihat dia menggunakan class-nya itu fasilitas. Class-nya fasilitas, keterangan, urutan, dan harefnya itu fasilitas. Kemudian masuk di index. Harefnya itu fasilitas new, yang itunya tambah. Tabel responsifnya dia menggunakan call-nya itu fasilitas, urutan, dan action. PHP for each-nya itu dia variabelnya fasilitas as row. Itu row-nya itu fasilitas, row-nya urutan. Kemudian masuk di bagian class model title-nya itu dia detail fasilitas, keterangan. Itu bisa kita lihat di sini scriptnya. Yaitu masuk di bagian new PHP. Div class-nya itu fasilitas, keterangan, urutan, dan harefnya dia itu fasilitas. Dengan btn DJ itu cancel. btn tipe itunya submit, dengan class-nya itu btn primary untuk submit. Front. Setelah kita masuk di bagian front, itu beranda index PHP. Nah, di sini kita masuk di bagian titelnya, config-nya itu config model. Bisa kita lihat di sini ada class untuk harefnya home, harefnya about, fasilitas, detail harga, cek data, kontak, login, section ID. Itu di sini ada untuk pesannya itu welcome to nama config sama app name-nya. Kemudian masuk di bagian about, yaitu informasi, variabel informasi menjadi informasi. Bisa kita lihat di sini scriptnya. PHP for each-nya itu variabel fasilitas as row, yaitu row-nya fasilitas, row-nya keterangan. Kemudian masuk di bagian div class-nya itu yaitu detailnya. PHP for each-nya itu villa as row. Kemudian bisa kita di sini scriptnya itu tipe villa data ininya
Data di join table-nya itu tipe villa, nomor, nama, tanggal, jam, total, dan keterangan. Setelah di sini scriptnya. Kemudian masuk di bagian kontaknya, contact us, terus informasi untuk maps-nya, terus address, informasi alamat, terus untuk email ininya variabel informasi, terus email, phone juga sama, informasi telepon. Bisa kita lihat di sini scriptnya. Nah, saya itu kalau misalnya message-nya ini dia akan mengirim dan notifikasinya itu akan mengirim. Dia akan menampilkan notifikasi pesan Anda sudah dikirim. Terima kasih. Saya itu submit send message. Saya itu copyright-nya config copyright. Dan di sini desainnya itu saya dan rekan saya. Saya itu dia menggunakan vendor JS file-nya itu Bootstrap, Lightbox, Isotop Layout, Sweeper, PHP email, form. Terus template main.js file-nya itu front.js, main.js. Maps untuk iframe-nya itu masuk di bagian template. Nah, situ masuk kita bagian informasi baru indeks. Di case-nya itu ada alamat, email, telepon, maps, informasi. Yaitu ada submit-nya, untuk button submit-nya itu btn primary. Setelah itu masuk di bagian laporan filter PHP. Yaitu di bagian class-nya itu dia ada option value-nya, yaitu dia ada pilih villa, semua data, kamar reguler, kamar VIP, villa B 3 kamar dan villa C 2 kamar. Button tipenya itu submit, yaitu class-nya itu btn primary untuk filter. So itu masuk di bagian ininya ada data yang di join table itu tipe villa, nomor, nama, tanggal, jam, total, dan keterangan. Saya itu masuk di bagian scriptnya, bisa kita lihat di sini. Setelah itu masuk di bagian indeks PHP. Sini ada form action-nya itu laporan filter. Saya itu masuk di option value-nya itu pilih villa sama yang kayak tadi tuh. Kemudian masuk di bagian ininya sama juga kayak yang tadi. Bisa kita di sini scriptnya. Nah, itu masuk bagian layout blank PHP. Itu indeks PHP. Di bagian indeks PHP, bagian layoutnya bisa kita lihat di sini scriptnya. Model config bisa kita lihat di sini scriptnya. Bisa kita lihat di sini scriptnya. Variabel user, nama, variabel user untuk profil. Itu masuk di bagian my profile, akun setting, dan change password, dan beranda, dan sign out. Kemudian masuk, bisa kita lihat di sini scriptnya. PHP versionnya itu submenu, href-nya itu submenu URL, dan iClass-nya itu submenu icon. Itu masuk di bagian div class-nya itu page title card, itu title. Setelah itu bisa kita lihat di sini scriptnya.
Nah, setelah itu ada notifikasi untuk Anda yakin ingin logout. Dan kalau misalnya mau cancel ada button danger itu cancel. Kalau misalnya mau href-nya mau logout ada di sini buttonnya itu button primary. Kemudian di sini plugins.js filenya sama yang kayak tadi itu. Template main.js-nya juga sama. Ternyata sudah selesai. Dan masuk di bagian navigasi edit PHP. Masuk di bagian div class-nya itu menu, URL, icon, yaitu drop down, yaitu urutan aktif, dan ini sama yang kayak tadi itu sebelumnya. Masuk di bagian index PHP. Di sini isi dari data di join table itu sama menu, URL, icon, dropdown, urutan, aktif, dan action. Bisa kita lihat di sini scriptnya. Itu masuk di bagian new PHP. Di sini new PHP-nya itu ada div class-nya itu menu, URL, icon, dropdown, urutan, aktif, dan ini sama. Kita masuk di bagian pesanan detail PHP. Bisa kita lihat di sini di pesanan detailnya, scriptnya. Di sini dia menggunakan width itu 200 pixel untuk nomor pendaftaran. Itu nama pesanan, variabel pesanannya itu nama, variabel pesanan juga pesanan itu alamat, telepon, dan ini tanggal indonya itu pesanannya tanggal, jam mulainya, jam selesai, total, keterangan. Itu masuk di bagian edit PHP. Edit PHP di sini div class-nya itu ada nama, alamat, telepon, villa, tanggal, jam mulai, jam selesai, total bayar, keterangan. Itu masuk di bagian indeks PHP. Indeks PHP sini kita bisa lihat href-nya itu pesanan new, terus menggunakan button primary untuk tambah. Dan di sini isi dari data di join table itu tipe villa, nomor, nama, tanggal, jam, total, keterangan, action. Bisa kita di sini scriptnya. Setelah itu masuk di bagian new PHP. New PHP div class-nya itu nama, alamat, nomor telepon, tipe villa, tanggal, jam mulai, jam selesai, total bayar, keterangan, dan ini sama. Itu masuk di bagian profil akses PHP. Di sini kita lihat href-nya itu profil dengan button danger-nya itu kembali. Bisa kita lihat di sini scriptnya. Dia menggunakan close span 2 untuk menu. Itu action. Bisa kita lihat di sini scriptnya. Dia menggunakan submenunya model navigasi model. For each-nya juga submenu submenu. Itu masuk di bagian index PHP. Index PHP isinya itu bisa kita lihat di sini. Dia tipe buttonnya dia menggunakan button primary, button create untuk tambah. Bisa kita lihat di sini scriptnya. Dan di sini di bagian section modalnya dia menggunakan div class itu model fed. Untuk class-nya ini untuk form, title. Itu modal body. Sudah itu bisa kita lihat di sini scriptnya. Di sini div class-nya itu dia profil, yaitu ini submit.
Baik, di sini saya akan menjelaskan CRUD pada data pesanan. Pertama-tama, saya akan menambahkan data pesanan. Namanya adalah, terus alamatnya, terus kita input nomornya, terus tipe villa, harinya, terus jam mulainya yaitu jam 16.00, selesai jam 16.00. Total bayar yaitu 4 juta. Keterangannya adalah lunas dan kita submit. Oke, di sini data berhasil tersimpan. Selanjutnya kita akan mengedit data pada data pesanan. Semisal kita ingin mengganti tanggalnya dari 02 menjadi 04 bulan 10. Terus kita akan mengganti tipe villanya yaitu regular dan juga mengganti harganya menjadi 7.500 dengan keterangan lunas. Kita submit. Oke, data berhasil diubah. Selanjutnya kita akan melihat data yang sudah kita input tadi. Di sini data telah tersimpan. Kita kembali. Selanjutnya kita akan coba menghapus data yang sudah kita buat tadi. Di sini ada notifikasi apakah Anda ingin menghapus, dan data berhasil dihapus. Selanjutnya kita masuk ke villa. Sini kita bisa menambahkan data villa. Semisal kita pilih kamar 03, terus harganya itu 200.000. Keterangannya ada. Kamar ini memiliki fasilitas 1 bed dan free wifi. Dan memiliki 1 urutan. Terus untuk fotonya kita ambil yang ini. Terus kita submit. Dan data sukses ditambahkan. Selanjutnya kita akan mengedit. Namanya itu menjadi kamar regular. Terus kita mengganti keterangannya. Dan juga kita mengganti harganya jadi 450.000. Lalu kita submit. Oke, data sudah berhasil kita ubah. Selanjutnya kita ingin melihat datanya. Dan seperti ini adalah tampilan dari detail villa kamar regular. Selanjutnya kita akan menghapus data yang telah kita buat. Dan data berhasil dihapus. Selanjutnya kita masuk ke fasilitas. Di sini saya akan mencoba menambahkan fasilitas. Semisal saya akan menambahkan wifi. Keterangannya kamar ini memiliki 2 kamar, kolam renang dan juga wifi. Urutannya adalah terus kita submit. Oke, data berhasil ditambahkan. Selanjutnya kita ingin mengedit
Semisal saya ingin mengganti fasilitasnya menjadi ada kolam renang dan urutannya menjadi 4. Terus kita submit, data berhasil diubah. Selanjutnya saya ingin menghapus data yang telah saya buat tadi dan data berhasil dihapus. Selanjutnya kita masuk ke laporan. Di sini laporan, kita akan melihat laporan yang telah masuk ke dalam website kita. Di sini ada 10 data dan beberapa tipe-tipe kamar. Jika kita ingin mengupdate selanjutnya kita masuk ke informasi. Informasi adalah berisi dari alamat dari villa, email villa, dan juga lokasi dari maps villa, dan juga informasi yang terdapat dalam villa tersebut. Berlibur ya seperti ini. Lalu kita submit. Oh ya, maaf saya lupa menambahkan nomor telepon. Terus kita submit. Oke, data berhasil diubah. Dan seperti itulah CRUD yang ada di dalam website tadi, berisi dari data pesanan, villa, fasilitas, laporan, dan informasi. Dan saya akan menampilkan datanya dalam akuntansi. Bisa kita lihat di sini. Baik, saya kira hanya itu dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini tampilan website kami yaitu tentang Welcome to Live Villa. Di sini tentang Live Villanya itu saya lihat di sini, dan ini gambaran untuk restoran villanya. Kemudian kita masuk di bagian fasilitasnya itu. Di sini ada 5, yaitu small children playground, TV, WiFi, kolam renang, dan AC. Kemudian di sini bagian detailnya untuk villa-villa tersebut. Saya lihat di sini ada villa C, villa B, kamar VIP, kamar reguler. Nah, di sini adalah di bagian datanya yang sudah pesan. Seperti di sini ada 10 data. Kemudian di kontak asnya bisa kita di sini ada alamat untuk live villanya. Situ kalian bisa mengisi nama, email, subjek dengan pesannya, dan kalian bisa melihat di sini ada location, email, dan call-nya. Dan itulah website kami. Sekian dari kelompok 6. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.